Jadi Anda rela menjual motor Ya. ya dengan harga jual 1 juta sekian untuk membeli alat seperangkat hadroh dan itu masih kurang. Terus dari santri menawarkan untuk menggalang dana katakanlah ya dengan cara ngarit padi di warga sekitar. Ya. Kemudian uangnya di store gitu ya untuk membeli Alat. Kita akan mulai pembicaraannya, mulai obrolannya mengenai dunia sholawat, khususnya yang bergenre hadroh ya, bukan kalau marawis kan kita di sini sudah seakan sudah mengakar gitu ya, atau qasidah juga sudah banyak diminati. Sedangkan hadroh kan di sini belum begitu dikenal. Bahkan ada yang bilang karena mungkin jarang kata-kata hadroh aja jarang mereka dengar, sehingga ketika mengucapkan ada kata apa yang kurang pas, entah itu kodroh ataupun apa gitu ya, karena saking nggak pernah mendengar ya, terlalu terlalu apa seringnya kenal dengan marawis ataupun qasidah. Nah, kita ingin tahu pendapat dari kedua narasumber ini, bagaimana apa namanya bagaimana pendapat dari kedua narasumber tentang apa dunia salawat di khususnya di Kecamatan Panimbang ini. Silakan. Mangga, mulai dari siapa dulu? Silakan. Ya, alhamdulillah sih ya. Kalau untuk ini sebenarnya bukan narasumber sih. Lebih tepatnya apa, Kang? Lebih tepatnya ya orang yang termasuk berkecimpung di dunia hadroh, Kang ya. Iya, benang kontrolnya kan masalahnya kontrol. Orang-orang aja. Ya seperti yang tadi saya bilang, lebih tepatnya sih kita selaku salah satu atau salah dua pelaku ya, pelaku hadroh gitu. Kalau untuk narasumber ya mungkin ada lagi yang lebih bisa menjelaskan. Kalau untuk perkembangan hadroh, alhamdulillah sih di Panimbang udah lumayan berkembang. Yang awalnya itu mungkin satu grup, sekarang udah kurang lebih 3 atau 4 ya, 4 hadroh. Bisa disebutkan grup-grup apa saja yang sudah dilahirkan? Yang ikut andil Al-Bariyah untuk yang udah berkembang sekarang, alhamdulillah salah satunya pimpinan Manahilul Bayan Gembong. Manahilul Bayan ya, dari Pondok Pesantren Gembong ya. Gembong. Satu. Bani Usman. Dua dari Pondok Pesantren Bani Usman ya. Oh, berarti itu hasil dari Insya Allah awal dari kita mulai terciptanya hadroh di Bani Usman, Al-Bariyah ikut berkecimpung dalam perintisnya. Oke, 2. 3 NHC kalau nggak salah ya. NHC Pondok Pesantren As-Saadah ya. Dan NHC Siliwangi. keempat Al-Hobah atau
itu Al-Bahriah Mas. 4 Al-Hobah. Al-Hobah juga Al-Bahriah ikut andil atau ikut gimana? Jadi kalau nggak salah itu ada salah satu atau salah dua personilnya. Kalau salah dua bukan salah dua-duanya. Iya, jadi santai aja gitu ya, jangan terlalu serius stagnan gitu. Ntar ini kan malam minggu biar kita happy, jangan gitu banget. Sambil ngopi boleh ya? Ada udah dari Pondok Pesantren Bani Usman, Pondok Pesantren Salafiyah Darul Bayan Gembong, Pondok Pesantren As-Saadah Kampung Siliwangi atau Nurul Huda, dan satu lagi Al-Hobah yang apa namanya, 1 atau 2 personil yang perwakilan gitu ya, intinya ya, mengikuti jejak Al-Bahriah. Lalu bagaimana kronologinya Al-Bahriah itu tercipta atau terlahir di Panimbang ini? Munculnya itu bagaimana? Ya munculnya sih bukan tiba-tiba, direncanakan ya. Awal kita berdiri Al-Bahriah itu ya dari satu rutinan, yaitu Al-Barzanji misalnya. Maaf Mas, itunya. Iya, mikir ada para cacat. Ini nerokcok ini, moderatornya nerokcok ini. Iya, maksudnya biar kedenger itu, jangan jauh-jauh mic-nya. Entar kalau jauh-jauh ntar rindu soalnya. Ini malam minggu soalnya. Biar gak ada rindu di antara kita. Ya yang jelas ya awal berdirinya Al-Bahriah itu ya bukan tanpa rencana ya, rencana pasti ada. Cuma berdiri tepatnya itu pas ketika sering rutinan aja, rutinan marhaban. Sering rutinan. Lalu jamaahnya itu dari mana? Jamaahnya ya alhamdulillah dari berbagai macam daerah. Tapi nggak jauh daerahnya, cuma masih daerah-daerah lingkungan lah. Artinya itu siapa yang memprakarsai rutinan itu? Ada salah satu teman saya, sebut aja namanya Mawar. Awalnya saya makin kesini makin enak. Akhirnya jadi keserusan. Berarti artinya satu orang atau 2 orang atau berapa orang gitu maksudnya? Kan mengumpulkan jamaah itu kan susah. Apakah kita ada teman satu frekuensi sehingga kita bisa membuat jam'iyah atau rutinan secara serentak lalu diikuti para jamaah atau gimana gitu? Ya jamak sih, banyak teman yang mendukung sebelum mengadakan acara rutinan tersebut. Salah satunya juga ya alumni ya, terutama alumni yang satu pesantren terutama. Oh, satu pesantren. Pesantrennya dari mana? Alhamdulillah di Jawa Tengah, Mas. Jawa Timur, Mas. Kabupaten apa ya? Kabupaten Kediri kalau nggak salah ya. Oh, kalau nggak Iya. salah. Lupa Pur. Ini kan soalnya bahasa kalau nggak salah itu soalnya saya udah 15 tahun lebih keluar dari pesantren. Oh iya. Bisa dibilang alumni seperti itu. Tepatnya jebolan gitu ya. Jebolan. Kalau alumni kan kesannya lulus Lulus gitu. ya. Kalau jebolan kan belum tentu lulus gitu ya. Betul gak Pak netizen? Oh, berarti rutinan ini berjalan dan dimulai diawali dengan teman-teman yang dulu satu pesantren begitu. Apakah ini rutinan yang dulu juga dilaksanakan di pondok pesantren gitu? Iya, jelas. Oh. Yang dari pesantren kami geserkan lagi ke sini. Oh, Jadi iya, metode lagunya terus rawi-rawi yang kita bawakannya juga yang dari pesantren juga. Oh iya, jadi
rutinan yang dulu di pesantren, terus ketika pulang dilaksanakan kembali gitu ya. Betul. Iya, iya. Cukup cukup itu ya apa Menggeliat namanya? Ya ini kan. Ya ya, jadi intinya rutinan ini yang dilakukan Albaria tadi ya berasal dari teman-teman yang satu pesantren melaksanakan rutinan yang tadinya dilaksanakan di pesantren, kemudian ketika pulang dilaksanakan kembali di tempat Tinggal kita. daerahnya gini ya. Dan alhamdulillah sampai istilahnya bisa berkembang sampai saat ini dan bahkan bisa menciptakan grup ya. Grup Iya. hadroh yang atas nama Al-Bahriyah terutama. Dan alhamdulillah Al-Bahriyah juga melahirkan grup-grup yang lain gitu. Bicara nama Albar ya, maaf kita fokus ke ini dulu ya, Kang Sokil. Siap, siap, siap. Sementara Siap, tenang. dari mana nama Al-Bahriyah tercipta? Ada salah satu teman saya sih yang namanya itu, iya, karena kita tuh hidup berteman. Jadi ketika ngadain grup, ngadain apa selalu konsultasi dari teman ke teman. Bahkan yang notabene teman yang bukan di wilayah tersebut istilahnya, dia tuh ada di jauh yang mana gitu. Kita selalu ngasih info. Pas waktu itu kebenaran Kang Khalid kalau nggak salah yang mengasih nama ya. Kang Khalid sama Kang Topik kalau nggak salah. Itu juga jebolan. Itu juga alhamdulillah jebolan pesantren kita juga waktu itu bareng. Oh, Alhamdulillah selalu. jebolan yang sekarang waktu tercipta Al-Bahriyah ini dia nggak di sini, nggak di. Nggak ada, jadi kita lewat kontak aja. Oh, berarti saling support gitu Saling ya. support Antar antara- alumni, antar jebolan saling kontak untuk menciptakan Al-Bahriyah ini termasuk namanya ya. Benar. Lalu dari mana asalnya tercipta Al-Bahriyah ini? Apakah karena bentar, Al-Bahriyah artinya apa sih? Setahu saya kata Kang Khalid itu Kang bangsa apa segoro apa gimana itu? Segoro. Segoro Ya, itu apa lautan ya? Lautan. Segoro. Segoro. Ya intinya sih mengenai tentang lautan gitu. Terus Ya artinya mengenai lautan yang sifatnya lautan itu kan mengenai lautan, ya yang sifatnya lautan itu kan bisa mengalir mengalir untuk apa? luas ya, artinya artinya kita harapan bisa seluas lautan. seluas lautan hati kita ataupun ilmu kita, Dalam hal apa aja? rezeki kita, Amin. begitu filosofinya ya. Filosofi. Oke. Selain itu, Ya dalam ini dan kebenaran ya pimpinan pesantren atau pengasuh pesantren kita dulu waktu di pondok itu Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Bahrun. oh, Jadi kita Jadi. sedikit untuk mengkaitkan ke arah apa dalam istilah pondok pesantren apa namanya Kang? Tabarukan ya, ngalap berkah dari sesepuh, dari pengasuh. Berarti satu nama Al-Bahriyah itu yang berarti apa? Menyegoro ya, bersifat kelautan. Laut itu luas ya. Artinya kita bisa dengan harapan kita hatinya jembar ya, luas, rezeki kita luas gitu ya. Dan artinya meluas kebaikannya gitu ya. Dan yang kedua itu diambil dari nama pengasuh pondok pesantren jebolan tersebut ya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong nama pondoknya apa ya?
Pondok Pesantren Al Huda ya. Pondok Pesantren Al Huda di Kabupaten Kediri, Kecamatan Kecamatan Grogol. Grogol, bukan Grogol Jakarta ya, bukan Grogol Sleepy ya. Paling tuh tangannya di Grogol. Pondok Pesantren Al Huda, Kabupaten Kediri, Kecamatan Grogol. Desanya tahu? Masih ingat? Ringin Rejo kalau nggak salah. Ringin Rejo. Desa Ringin Rejo. Ya. Dan terbentuknya Al-Bahriyah kebenaran kita waktu di pesantren itu ikut, bahkan salah satu bisa dijadikan sebagai salah satu personil Al-Mustajabiyah waktu di pesantren itu. Waktu di pesantren ikut dalam grup Al-Mustajabiyah. Al-Mustajabiyah. Itu grup punya pesantren. Pondok punya Punya pesantren. pondok. Oh. Dan disitulah saya mengembangkan bakat yang waktu di pesantren pernah saya jalani. Berarti Apa? Anda itu punya bakat ya? Tahu ya, bakat nggak bakat. Ya sedikit lah Pur lah, walaupun ilmu nggak seberapa tapi bakat dung tek mah ada lah. Oke. Pasti di situ banyak kesan-kesan ya. Artinya waktu itu memang sekedar senang gitu, sekedar hobi ya. Tapi ternyata begitu kita pulang Sangat ini banget ya, sangat apa? Kayaknya yang harus kita miliki atau kita punya gitu ya. gitu ya. Grup sholawat tersebut. Makanya terbentuknya Al-Bahriyah, pertama rujukan kita ke sana, dan kedua basicnya kita seneng juga apa namanya, cinta terhadap Nabi kita. Jadi salah satu untuk menumbuhkan rasa cinta agar senang untuk bersolawat itu adalah salah satunya dengan menggunakan media Banjari itu atau hadroh gitu ya. Dan kebenaran waktu itu di Panimbang yang namanya hadroh Banjari sama sekali kayaknya nggak ada. Dan itu menjadi prinsip Anda walaupun kita tidak bisa berdakwah dengan ilmu, dengan mengajar, tapi alangkah sangat baiknya juga kita bisa berdakwah dengan syair, bersiar dengan syair ya, itunya Al-Bahriyah. Prinsip kita itu. Dan itu dilakukan baik di dunia nyata atau di dunia maya ya. Betul. Jadi di dunia nyata kita syiar juga dipublikasikan di dunia maya begitu ya. Iya. Dan setelah itu lahirlah grup-grup yang lain dengan dituntun oleh grup salawat Banjari Al-Bahriyah gitu. Salah satunya grup salawat atau hadroh Manahilul Bayan yang masih eksis yang digawangi pimpin oleh pimpinan dari Agus Syaukil Habib. Dan kita akan lanjutkan berbincang dengan Agus Syaukil Habib dari Pondok Pesantren Salafiyah Darul Bayan Gembong setelah kita dengarkan dulu lantunan sholawat Inta Anusyufa dari Nurin Nabila. Ya, kita dengarkan lantunan sejenak dari Nurin Nabila. Selamat mendengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, kita akan kembali berbincang-bincang. Kita fokus ke Kang Syaukil selaku pimpinan ya. Bahasa santai apa sih? Aja pimpinan kon kah? Oh. Sohibul apa namanya? Hadroh Manihul Bayan dari Pondok Pesantren Gembong. Kalau pimpinan kan kayak DPR. Instruksi pimpinan. Oke.
Kang Syokil. Santai amat dulu ya. Ada. Grup sholawat atau hadroh Manahilul Bayan itu tercipta dari bisa tuntunan dari grup Salat Al-Bahriyah ya. Pertanyaannya, bagaimana Al-Bahriyah bisa kenal dengan Manahilul Bayan? Oke. Langsung dijawab barangkali ya. Mancing orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syokil Habib. Jadi berbicara soal tadi pimpinan atau apa, rasanya kurang pas lah ya. Ya kurang pasnya bukan soal bahasanya yang tidak pas, tapi sayanya tidak pas di posisi itu gitu ya. Cuman hanya teman-teman saja, teman-teman Manahilul Bayan. Berbicara soal kenal pertama dulu kurang lebih tahun sekitar 2018 ya. 2018 waktu itu ada acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj di daerah Padahayu ya. Di Padahayu. Ya, di Padahayu, malam Rabu kalau nggak salah, apa malam Minggu waktu itu, saya lupa tepatnya. Kemudian waktu itu saya mengawal pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyatul Bayan. Kemudian di situ belum ngobrol. Nah, ada beberapa personil dari Al-Bahriyah yang ingin ikut mengaji di Pondok Pesantren Salafiyatul Bayan Gembong. Kemudian soan dan akhirnya kita kenal dengan personil Al-Bahriyah, di antaranya ya Kang Nur Yakin, Mang Waslim, terus kemudian Mang Sam Al-Bantani ya. Yang rumahnya samping di belakang musola itu ya? Iya, Dekat terminal. Mang Abib ya, terus Fahmi, terus Mang Totong ya. Masih banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan, barangkali terlewat, mohon maaf kan. Kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di awal itu ngobrol santai lah. Waktu itu memang saya sendiri pernah pengen membuat grup sholawat. Nah, ingin membuat grup sholawat. Kemudian karena memang waktu itu kita akan bingung lah ya menentukan grup sholawatnya seperti nasyid kah, atau qasidah kah, atau marawis atau apa. Sedangkan yang populer di Panimbang ini Marawis ya waktu itu. Tapi di bagian daerah situ biasanya qasidah Kang ya? Qasidah ada, cuman memang sudah agak agak jadul lah ya, jadi memang udah jarang yang mulai menggeluti di qasidah. Memang masih ada beberapa dari sekolah-sekolah ibtidaiyah atau sekolah diniyah yang masih ada, cuman sepertinya tidak begitu eksis gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan Al-Bahriyah, teman-teman Al-Bahriyah. Waktu itu sebenarnya saya juga sudah berpikir begini ya, kalau salah mohon dikoreksi gitu ya. Saya berpikirnya ketika akan membuat Manahilul Bayan, awalnya bingung untuk pelatihnya dari mana ya kan, untuk yang ngelatih nabu, ngelatih dari vokal, karena memang kita semuanya tidak ada basic dari itu gitu, dari pesantren yang belajar di bidang itu. Akhirnya ngobrol dengan beberapa personil, kemudian mereka menyanggupi, menawarkan, bukan personil dari Al-Bahriyah. Menawarkan, mengatakan, Kang, apabila memang butuh pelatih saya siap. Kalau bahasa ininya peribahasa Sundanya mah aya orai ngadeketan panggebug gitu kan. Jadi artinya begitu, kita butuh ya, artinya orai. Ini. Orai itu apa orai itu? Orai itu ula. Oh, ular gitu ya. Ya takutnya ada dari orang Betawi atau orang Bugis ya, kan nggak paham orai gitu. Iya. Lalu ya kemudian sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat para teman-teman yang menonton di fanspage-nya Mas Sam Al-Bantani ya. Tadi lupa belum kesapa. Kemudian selanjutnya ketika ngobrol itu mereka menawarkan, kami siap.
Ini ngobrolnya serius apa santai aja nih? Ya santai aja. Kalau santai aja berarti tidak akan saya buka semuanya gitu. Oh iya, boleh. Soal perjuangannya kan, soal perjalanan prosesnya. Disimpan nanti waktu kita ke berkunjung ke sana lagi. Gitu. Karena memang kita membuat grup Hadroh Manahilul Bayan memang tujuannya pertama ya mungkin kalau berbicara syiar saya terlalu tinggi buat saya, buat kami terlalu tinggi. Tapi karena artinya gini ya, di wilayah saya kadang-kadang ada yang hajat misalkan contoh. Ketika diberikan tawaran dengan yang lain, misalkan hiburan yang lain, mengatakan budgeting, soal budget lah ya, soal ekonomi karena tidak anu. Makanya saya berpikir kira-kira solusinya apa. Maka saya membuatlah grup itu. Ya bukan soal saya fanatik dengan hal yang lain, dengan hiburan yang lain, gitu kan. Tapi karena saya di bidang itu, maka jalankan dengan itu. Solusi. Makanya ketika saya menawarkan misalkan kalau nggak ada hiburannya, bagaimana ini acaranya sepi gitu kan. Nah, ketika kita punya grup hadroh, nih ada grup hadroh kami. Lalu bagaimana soal budgeting? Pakai. Yang penting dikasih makan, yang rokoknya dikasih rokok. Iya. Gitu. Santri lah ya. Untuk seorang santri sudah lebih dari cukup lah itu ya, diberi makan, kopi begitu kan ya. Iya. Namanya juga santri dikasih berkat itu sudah senang lah, gembira gitu namanya santri ya. Berarti tadi yang minta ke Albaria dari personil, apakah itu termasuk jebolan dari teman-teman Kang Habib tadi? Maksudnya permintaan bagaimana? Kan tadi kan menawarkan. Menawarkan maksud saya menawarkan ke Manahilul Bayan gitu ya. Itu salah satu teman-teman Kang Habib dari jebolan pondok pesantren tersebut yang disebutkan tadi. Jawab, Bu. Ngomong siapa? Ya apa kawan-kawan. Ulangi. Ya emang sih pas waktu itu ada dari pihak Manahilul terutama dari Kang Sokil ya, intinya sih ingin diajarin lah, walaupun istilahnya kita juga bukan pengajar, tapi karena kita mempunyai skill atau paham di bidang hadroh tersebut, begitu Kang Sokil meminta untuk kita meluangkan waktunya untuk ngasih yang kita bisa ke tempat Kang Sokil, ya alhamdulillah kita bisa dengan beberapa personil yang lainnya. Kita latihan hampir kalau nggak salah 1 minggu sekali Kang ya. 1 minggu sekali dulu. 1 minggu sekali dan berjalan berapa ya lumayan lama, dan alhamdulillah bisa ilmu yang kita kasih ke santri-santri Kang Sokil itu bisa mengembangkan gitu apa yang udah teman-teman Al-Bahriah kasih. Awal mula latihan gimana itu? Apakah kumpul di tempat tertentu atau di mana? Ya karena yang memintanya dari dari Darul Bayan Gembong, otomatis dari pihak pondok itu kan udah menyediakan, artinya nggak harus tempat yang gimana kan ya. Dari udah kita datang ke pondok aja udah banyak tempat sebenarnya sih. Bisa di majelisnya, bisa di musolanya atau bisa di mana. Berarti personil dari Al-Bahriah itu berkunjung ke pondok pesantren begitu ya? Karena niat salah satunya juga di samping silaturahim ya, paling utama itu ya. Iya betul. Niatnya sih silaturahim ke pondok Kang Sokil,
Di sisi lain kita sambil istilahnya berenang minum air lah seperti itu, sambil ngasih yang kita bisa karena permintaan juga. Dan itu salah satu peluang untuk kasarannya apa namanya istilahnya Kasarannya tuh. istilahnya itu menularkan ilmu ya, Betul. menebar kebaikan begitu ya, walaupun tidak dengan ilmu agama, tapi artinya kita bisa Berarti bersedekah, berbagi dengan yang kita punya, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu seni, termasuk seni hadroh ini kepada Manahilul Bayan begitu ya. iya, karena memang pada dasarnya begini ya. Soal apapun itu ketika diserahkan bukan pada yang ya katakanlah yang bisa lah. Kalau berbicara soal ahli mungkin teman-teman Albaria akan menolak dengan bahasa itu kan. Teman-teman yang bisa soal di bidang dung tek tek gitu kan. Dung Maka tetek apa dung tetek itu? belajarnya di situ gitu kan. Itu bahasa apa ya? Ya bahasa istilah ketukan. Istilah ketukan. Dung tek tek. Oh, berarti ketukan itu ada dung ada tek ya istilahnya gitu. Buat yang belum tahu, jadi istilah dung tek tek itu ya seperti itu, ketukan. Iya. Kalau untuk ini ini tapi ini nggak ada, cuma dung tek tek doang. Berlangsung berapa lama latihan dengan Manahilul Bayan itu? Ya kalau untuk kita ngasih pelajarannya sih nggak terlalu lama sih, tapi kalau untuk rutin melatih, bukan melatih, rutin Belajar bareng gitu ya. belajar barengnya gitu ya, itu waktu itu hampir setengah tahun lebih lah Kang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tadi itu seperti yang saya bilang, intinya kita di mana kita silaturahim ke situ, di situ kita kasih yang kita bisa gitu ya. Oh, iya. Karena lokasinya dan suasananya juga suasana pesantren, jadi kumpul aja, enak aja ngasih yang kita bisa itu. Dan pakai alatnya? Alat? Waktu itu kan baru Manahilul Bayan baru mengenal ya, baru ikut latihan. Apakah langsung punya alat, langsung dibuat latihan atau pakai alatnya Al-Bahriyah dulu? Nah, waktu pertama kami belum beli alat, nah, karena memang keterbatasan budgeting ya. Jadi pertama kami mengirim beberapa teman-teman santri dari sana untuk belajar di tempatnya Al-Bahriyah, di Oh, kantornya delegasi Al-Bahriyah. Iya, kirim delegasi. dari pondok pesantren Ya, ke sini, Ke sini ke tempatnya Al-Bahriyah ya. malam Sabtu kalau nggak salah Malam waktu itu, Sabtu. setiap malam Sabtu 4 orang dari sana. 4 orang. Iya, Iya. belajar begitu dung tek tek. Kemudian itu yang ya sisi kenangannya barangkali Sisi ya, kenangan, yang ya. diingat oleh teman-teman Manahilul Bayan. Itu ketika pulang dari kantor Al-Bahriyah, tempat base campnya Al-Bahriyah, itu pulangnya tadi dung tek tek, dung tek tek, kata saya apa ini, pagi-pagi dung tek tek, tek dung tek Tersugesti ya? tek, ya dung dung Iya, dung iya, tek iya. gitu kan. Sama sih Kang, sama seperti saya waktu belajar di pesantren juga seperti itu, nggak beda jauh. Bahkan istilahnya waktu saya di pesantren itu apa yang kita pegang Iya ya. itu selalu buat alat Iya. media ya Pak, Iya. medianya sarana Iya, ya, ya buat sarana. sarana untuk kita. Apa aja itu alatnya? Waktu itu sempat piring, Piring, ember, Dan ember buat nyuci baju itu ya. iya, ember yang seperti bisa dicangking itu tuh Pur. Iya, Iya, yang dijadikan lucu untuk lagi. latihan itu. Intinya di mana ada barang apa aja, di situ jadi media. Saking senengnya gitu ya. Saking senangnya. Iya. Ya yang lucu lagi ya, sorry saya potong gitu kan. Ada beberapa dari teman-teman wali santri yang ngobrol santai. Itu yang anak-anaknya ikut latihan, Iya. latihan itu. Ketika pulang ya ember katanya, terus kemudian nama gayung ya cibuk di begitu sampai ya bahasa lebihnya sampai hancur gitu kan. Bahasa lebihnya gitu ya. Berarti sama ya, apa namanya? Efek sugestinya sama begitu ya.
karena kenikmatan tersendiri kayaknya ketika kita latihan dan bisa gitu ya. Jadi selalu dibawa-bawa terus. Berarti sekarang kan sudah katakan personil Menahilul Bayan udah full gitu ya. Berarti dari tadi delegasi 4 tadi sudah bisa diajarkan ke santri-santri yang lain begitu. Iya, betul. Iya. Karena kebetulan di tempat kami setiap malam Jumat acaranya adalah marhaba dengan berjanji ya. Kemudian malam Sabtunya burda. Nah, kita menggunakan berjanjinya menggunakan hadroh, kemudian Hadroh. burdanya menggunakan hadroh. Untuk menambah semangat Ya, giroh satu gitu itu ya. kemudian untuk melatih, karena memang di pondok kami tidak hanya itu yang dipelajari, barangkali begitu kan. Ada beberapa yang difokuskan, sehingga ketika tidak diselipkan di waktu itu, kita susah untuk menentukan waktu belajar itunya gitu. Lalu bisa Al-Manahilul Bayan sendiri bisa mempunyai alat seperti sekarang full gitu berapa lama? Soal berapa lama, akhirnya soal berbicara beli alat ya. Ini perjuangan Ada yang kesan sangat ada kesan apa nih dari perjuangan mengadakan alat-alat ini? kesannya luar biasa. Jadi memang waktu itu ketika teman-teman Albaria menawarkan untuk melatih kami berpikir bagaimana caranya untuk beli alat. Akhirnya karena memang kita belum punya dana bukan digital ya. Ya. Jadi kita disclaimer dulu, kita bukan apa namanya? Isi masalah iklan ini apa Mi? Endorse. Bukan endorse ya. Bukan endorse maksud saya itu ya. Nah, menawarkan melatih, kami belum punya alat, makanya kami mengirim delegasi dulu di awal. Kemudian waktu itu kebetulan saya punya motor butut lah ya. Motor butut. Tapi memang ada surat-suratnya lengkap. Saya jual itu ya, berbicara soal perjuangan ya, untuk membeli alat. Saya jual motor itu waktu itu 1,5 juta atau 2 juta kurang lebih. Kemudian teman-teman santri yang sudah belajar tadi menawarkan kepada kami, Kang, saya siap untuk membantu gitu. Membantu apa itu? Membantunya, ya waktu itu kan panen di wilayah kami, panen ya, musim panen padi ya, Iya. panen padi. Maka siap untuk ngarit bahasa ini. Demi alat itu Kang. Ya, sebelum punya alat Ya, sebelum- untuk ngarit. Nah, untuk ngarit, kemudian ya waktu itu saya juga kalau memang tidak memberatkan ya mangga, saya sebetulnya sudah mengusahakan untuk istilahnya tidak memberatkan teman-teman dari Manahilul Bayan, tapi mereka menawarkan dengan ikhlas, siap ngarit, siap manggul. Makanya saya memberikan tempat beberapa yang untuk diaritin, nyari Iya. lahan Dari warga sekitar gitu dari ya? warga sekitar. Kemudian dapat beberapa titik, sebetulnya dapat hampir 1,5 juta atau berapa itu waktu itu. Cuman mereka yang teman-teman habis diongkos, habis di ini, karena memang saya menyadari saya akomodasi. tidak memberikan ongkos ya, tidak Iya. memberikan untuk konsumsi lah. Yang setor sekitar 500 atau berapa. Kemudian ada tambahan beberapa orang yang sedekah. Dan alhamdulillah sekitar waktu itu 37 apa 35 itu ya beli ya. Saya lupa persisnya. Sekitar segitulah ya. Sekitar segitu. Waktu itu belum terkumpul duitnya itu segitu, sedangkan alatnya sudah dipesan ceritanya. Oh iya. Masih kurang 700.000 kalau tidak salah. Jadi maaf nih, saya potong Ya. sebentar ya. Jadi Anda rela menjual motor Ya. ya dengan harga jual 1 juta sekian untuk membeli alat seperangkat hadroh, seperangkat alat seperangkat hadroh, bersolat ya. bukan mahar ya, bukan ya. Untuk membeli alat hadroh, dan itu masih kurang. Terus dari santri menawarkan untuk menggalang dana katakanlah ya, dengan cara ngarit padi di warga sekitar. Ya. Kemudian uangnya di store gitu ya untuk membeli, Alat dan itu belum belum cukup. belum cair katakanlah ya. Alat sudah dipesan begitu. Alat sudah dipesan. Terus bagaimana itu Nah, ceritanya? ketika sudah dipesan waktu itu
kurangnya sekitar 700.000. Saya lupa persis berapanya. Nanti mohon dikoreksi teman-teman Al-Bahriyah yang lain, barangkali saya salah menyebutkan, mohon dikoreksi. 700.000. Waktu itu pesennya, waktu itu kan teman-teman Al-Bahriyah malam Kamis ngaji di tempat kami, ya, ngaji di tempat kami. Udah pesen kemudian teman-teman Al-Bahriyah menawarkan, Kang, kalaupun memang masih kurang 700.000 kami siap dari ya. pihak Al-Bahriyah. Oh, subhanallah, saling bantu gitu saling ya. Bantu ya, alhamdulillah. Makanya terima kasih banyak buat teman-teman Al-Bahriyah. Ya, adanya Manahilul Bayan tidak lepas dari perjuangan teman-teman Al-Bahriyah begitu kan. Menawarkan 700.000, saya bukan menolak di awal itu. Saya terima, tapi dengan catatan, kata saya, silakan diskusikan dulu dengan teman-teman. Meskipun teman-teman Al-Bahriyah ada di situ semua, tapi tetap saja karena itu adalah forum resmi gitu kan, berbicara soal mengeluarkan pinjaman dana, talangan dana ke kami. Silakan bicarakan di tempat, nanti bagaimana aksesnya atau tidak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah waktu itu malam Jumat kemudian telepon dari Kang Nur Yakin waktu itu, Kang Nur Yakin. Kang, barang sudah siap dikirim. Nah, transfer. Uang yang 700 sudah ada di kami. Ya udah. Akhirnya kami mengirim santri untuk ke Panimbang transfer untuk membeli alat itu. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu barang datang. Alhamdulillah, makanya terima kasih banyak buat teman-teman Al-Bahriyah, Mang Nur Yakin, Mang Waslim, Mang Sam, ya Mang Sabib, kemudian Mang Fahmi, terusnya Mang Totong, banyaklah teman-teman yang lain yang barangkali terlewatkan oleh saya sebutkan. Mang Seha juga, Mang Seha yang ada di Korea. Halo Seha. Sarang yo. Jadi proses pengumpulan dana itu juga sangat berkesan juga ya. Baik dari personil Manahil Bayan ataupun personil Al-Bahriyah itu tersebut ya. Subhanallah ya. Kita dari Manahil Bayan dan Al-Bahriyah bisa saling bantu itu demi meramaikan dunia persolawatan, khususnya Blantika Hadroh di Kecamatan Panimbang ini ya tepatnya ya. Untuk meramaikan ya, karena secara kultural kalau di daerah Jawa Barat, di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu sudah sangat melekat, mengakar gitu. Yang namanya hadroh atau banjar itu sudah ada suntikan sejak mulai SD bahkan SMA sampai umum ada perlombaan yang namanya festival banjar seperti itu. Nah, di Provinsi Banten ini khususnya di daerah Panimbang itu masih kurang seperti gitu ya, untuk menghidupkan sholawat seperti yang dilaksanakan kepada sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf ya. Dan lalu bagaimana nih kesannya dari awal sampai akhir ini perjalanan Manahil Bayan ini? Maksudnya sampai sekarang sampai sekarang. Ya, kesan pastinya ya berubah ya karena memang setiap perjalanan, ketika proses perjalanan panjang tentu akan ada semangat kemudian kendor. Bahasa kerennya kan ya namanya manusia kan kadang naik kadang turun begitu ya, berbicara soal imannya gitu kan. Soal seni pun sama. Ada semangatnya gitu kan. Kemudian ada ngedonnya lagi. Maka sebetulnya meskipun perjuangan harus menjual motor, harus ngarit, harus apapun itu gitu kan, itu tidak seberapa dengan cara mempertahankan grup ini gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini sekitar sudah 2 tahun barangkali grup Manahilul Bayan. Alhamdulillah masih berjalan lah. Mudah-mudahan kami bisa terus belajar karena belum baik sebetulnya, grup hadroh kami belum bisa menjadi baik. Ya mudah-mudahan bisa menjadi baik. Ya syukur-syukur menjadi lebih baik dari ini. Amin. Apakah yang demikian tadi terjadi juga di Al-Bahriyah?
kesan-kesannya tadi. Ada semangat, ada kendor gitu. Gitukah? Karena ini yang seperti itu kan memang lika-liku perjalanannya. Apakah begitu juga di Al-Bahriyah? Ya, manusiawi sih ya, karakter seseorang itu pasti timbul rasa semangat. Ada ketika semangat hari ini semangat, besok kendor juga ada. Ya itu emang realita Al-Bahriyah ketika berbicara tentang semangat ya, dalam hal entah sifatnya latihan atau kumpul atau bahkan istilahnya manggung bareng, itu juga lika-likunya lumayan selalu ada. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah Masih berjalan ya, Masih walaupun berjalan. dengan tertatih begitu ya. tertatih. Walaupun dengan ngesot sekalipun ya. Sekalipun ngeset sekalipun. Karena yang namanya kebaikan itu memang namanya kebaikan itu pasti aja. Yang kalau dalam kata guru saya, ketika kita ingin melakukan kebaikan itu iblis itu repot. Iblis tuh repot. Bagaimana supaya kita tidak sampai melakukan kebaikan tersebut, begitu kan ya kalau nggak salah. Jadi ya sangat perjalanannya sangat itu sekali ya, sangat mengesankan sekali. Ya semoga saja kita bisa tetap istiqomah ya, Amin, amin. membumi sholawatkan ya, menggaungkan siar sholawat di bumi Pandeglang ini ya. Amin, amin, amin. Karena ada yang sedikit unik sih ya untuk kalimat Apa? Pandeglang ya, Ya. terutama ya. Ha-ha. Itu kan julukannya dulu kan kota santri itu ya, Ya, kalau nggak salah. apa yang uniknya? Kayaknya sekarang julukan kota santri itu kurang gimana ya? Kayaknya udah hilang kota santrinya apa gimana sih? Kalau menurut saya loh. Yang bener. Karena- Mungkin saudara kurang adoh Apa dolannya. karena saya kurang jauh apa kurang adoh? Jadi karena kota santri itu emang harusnya kalau menurut saya, terutama di wilayah tertentu, terutama yang berbasis Islami, harusnya adalah sholawat supaya bisa berkembang di bumi Banten, Pandeglang terutama. Iya. Lalu apakah ada prospek atau rencana sekiranya yang langkah-langkah untuk mempersiapkan ke depannya, baik dari Al-Bahriyah ataupun Manahilul Bayan? Mangga Manahilul Bayan dulu. Waduh, guys. Gimana? Sorry, pertanyaannya diulang. Untuk langkah ke depannya, apakah ada langkah-langkah tertentu untuk tim-tim hadroh ini? Dari kami Manahilul Bayan, ya paling tidak kami mempertahankan tadi ya keeksisan dari sholawat itu dari grup hadrohnya, meskipun pasti ya semakin beberapa tahun maka akan bibit-bibit baru lah, ada keluar Iya, bibit-bibit baru. betul, regenerasi. Makanya ya regenerasi. Dari sekarang kita mulai mempersiapkan, mencoba menawarkan ke teman-teman yang lain yang pengen belajar yang pada masa itu. Karena ketika usia sudah lanjut ya, yang sudah rumah tangga atau apa, ya bukan kendala sebetulnya, tapi apa ya, menjadi Rasanya. tetap akan ada inilah, ada hambatannya gitu kan. Tantangan gitu Ada ya. tantangannya. Lu untuk Al-Bahriyahnya? Sama sih, nggak beda jauh sama seperti Kang Sokil ya. Prospeknya kita tetap mempertahankan walaupun dengan tiba tangi. Tiba tangi. Iya, Apa itu tiba tangi? udah jatuh bangun. Jatuh bangun. Oh ya, jatuh bangun. Ngegijet ya. Jadi untuk kedepannya sih harapan kita Al-Bahriyah tetap bisa eksis, Amin, Bisa. amin, amin. mengembangkan sholawat-sholawatnya dan bisa Amin. diterima di kalangan masyarakat. Milenial ya terutama ya. Milenial terutama. Karena terus terang generasi-generasi sekarang itu kan sangat udah banyak yang apa istilahnya terkontaminasi ya. Mindsetnya sudah adanya gadget itu sangat mendiskreditkan yang seperti ini, seperti ini. Jadi akalnya apa,
kepalanya itu udah banyak dengan sugesti, dengan apa doktrinasi dari game-game online tersebut ya. Betul. Sekarang udah banyak. Sekarang jangan jauh-jauh lah, tanya aja sama saudara kita, ponakan kita, adik-adik kita, tanyakan lebih hafal mana keluarga Nabi sama karakter game online, atau yang putri sama aktor-aktor drakor gitu ya. Sepertinya sangat jawabannya mungkin ya sangat menyedihkan mungkin ya, karena arus game online sekarang itu sangat deras lah itulah. Iya, makanya tantangan kita hari ini adalah bagaimana caranya mengemas hadroh itu dengan digital gitu ya, karena memang Iya. eranya seperti ini. Makanya teman-teman Albria membuat channel YouTube-nya ya, Al-Bahriah channel ya. Iya. Kemudian ada fanspage-nya, bahkan sampai di TikTok ya. TikTok. Sampai ke TikTok. Nah, itu tantangan kita hari ini, harus bisa mengemas secara digital dengan baik gitu. Artinya dengan baik yang kira-kira bisa diterima oleh sekitar kita gitu kan. Baik, alhamdulillah perbincangan kita di malam minggu ini sangat berkesan ya, mendengar cerita dari Sohibul Hadroh Manil Bayan, baik itu dan apa namanya dari Grup Salawat Al-Bahriyah, sangat tersentuh begitu ya. Kita doakan saja semoga dunia persolawatan di Pandeglang ini, khususnya di Kecamatan Panimbang ini semakin menggaung syiarnya. Amin. 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 Sehingga ya mudah-mudahan kelak kita juga bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli ala amin. 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 Baik, hadirin netizen, mungkin Kalau bisa dadakan kawan. cukup sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari saya pribadi ataupun dari narasumber keduanya, mohon maaf. Dan jangan lupa dukung kami baik dari Al-Bahriyah Channel ataupun SH13 ya, YouTube Facebooknya. Untuk Facebooknya Syaukil Habib El Syakil Hazmi. Habib, Facebooknya, YouTube channelnya SH13 SH13 Official, dan untuk Al-Bahriyah Channel, Facebook, Instagram, YouTube channel, TikTok, namanya Al-Bahriyah Channel ya. Silakan diklik, di like, di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Insya Allah nggak ada dosanya. Malah insya Allah mendapatkan pahala karena membagikan kebaikan, begitu kalau kurang lebihnya ya. Baik, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.